warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa sahihina nabil ulum wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum 'adzabun 'alimun bima kanu yakzibun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ala innahu jasadul mudghah wa idza salahat sa'iru jasadu kulluhu fa idza fasadat fasadu kulluhu wa hiya qalbu. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulullah. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita ucapkan rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat dihidupkan kembali dari mati sementara dengan ucapan alhamdulillahilladzi ahmana alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma atana wa ilaihi nusur. Salawat salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kita sebagai umat mengikut setia sampai akhir hayat kita. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan relatif singkat ini sebagai tema kajian kita subuh ini adalah ciri hati yang berpenyakit. Dalam Al-Quran tadi kita bacakan ayatnya, di dalam hati mereka itu ada satu penyakit. Fazadahumullahu maradan. Kalau satu penyakit itu tidak diobati, penyakit itu akan tambah kronis. Maka Allah tambah beberapa penyakit. Walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Kenapa hati itu sudah hati yang berpenyakit tidak diobati, lalu Allah tambah beberapa penyakit yang dahsyat lagi. Walahum azabun alimun. Itulah bagi mereka azab yang sangat pedih. Kenapa? Yakzibun. Mereka itu selalu mendustakan nikmat-nikmat Allah. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala innahu jasadul mudghah. Ketahuilah dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Ketika segumpal daging itu bagus, maka sebaguslah seluruh akhlak manusia itu, jasad manusia itu. Faiza fasadat jasadu kulluhu, apabila jasadnya itu segumpal daging itu buruk, jelek, berpenyakit, maka keseluruhan nanti akan berpenyakit, akan tidak baik. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyakit hati yang pertama yaitu selalu menolak kebenaran. Apapun cara manusia penyampaian dakwahnya, dakwah bin hal, dakwah bin lisan, dakwah bin lisan, dakwah bin hal, dinampakkan kenikmatannya, tidak akan dia berubah. Kenapa? Hatinya sudah berpenyakit. Hati ini seperti hati Abu Jahal dan Abu Lahab. Yang kedua, penyakit hati selalu mencari kelemahan orang, tak pernah memandang kebaikan orang, tak bisa menghargai kelebihan orang, tak bisa mencontoh yang baik-baik, bahkan mencari kelemahan orang. Padahal kata Nabi, umatku yang terbaik menutupi keaiban orang lain. Insya Allah Allah akan menutupi aibnya sampai hari kiamat. Tapi barang siapa membuka aib saudaranya, maka dia pun akan buka oleh Allah aibnya nanti di akhirat. Bahkan di dunia ini, di rumahnya sendiri. Kaum muslimin sidang jamaah
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, penyakit hati itu selalu berburuk sangka. Selalu berburuk sangka. Selalu was-was dalam hatinya melihat orang, walaupun ngomong orang sudah baik, akhlak orang sudah baik, tapi dia selalu berburuk sangka. Ah, itu kan pencitraan. Ah, itu kan sensasi. Ah, itu penyakit. Yang keempatnya, penyakit hati itu manusia bermuka dua. Sama kita selalu disanjung-sanjung, diangkat-angkat kita. Memang bapak ya, kalau enggak bapak ya, memang bapak satu-satunya ya. Di belakang kita menusuk dari belakang. Ini penyakit hati yang sangat dasar. Apalagi mau ada maunya pada kita, selalu diikuti kita. Bahkan mau orang berpenyakit hati sampai menjadi penjilat. Itu orang berpenyakit hati. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, penyakit hati selalu membuat kerusakan. Walaupun dikatakan wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi. Ketika dikatakan kepada mereka jangan kamu buat binasa. Jawabannya luar biasa. Ya, inna nahnu muslihun. Sesungguhnya kami berbuat baik. Kadang-kadang dia tidak tampak dari tangannya, perusak alam, rusak lingkungan ini, rusak bumi ini. Apalagi hari ini, mungkin tahun ini banyak kemarau kita panjang. Kadang-kadang tangan kita tangan jahil. Untuk rokok kita kadang sebarang buah. Maka banyak kebakaran. Hari ini banyak rawan kebakaran di mana-mana. Itu dari sifat penyakit hati membuat kerusakan. Kemudian yang paling parah lagi penyakit, yaitu tidak mau menerima kebenaran. Tadi tidak mau menerima kebenaran yang pertama, yang akhir ini tidak mau menerima kebenaran, tapi anehnya sebaliknya membeli kebenaran, kesesatan itu dan petunjuk. Kaum muslimin sidang jamaah dengan Allah SWT, itulah penyakit hati. Bagaimana cara mengobati penyakit hati ini? Tiada lain, berbanyak zikir kepada Allah SWT. Bukankah Allah katakan, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya zikir itu yaitu menenangkan hati. Hati yang sakit itu tak pernah tenang. Hati yang sakit itu selalu digeragoti perasaan-perasaan, dan selalu muncul dari pemikiran-pemikiran orang yang berpenyakit hati itu tidak pernah yang baik, tetapi selalu ke arah negatif. Mudah-mudahan jamaah subuh pada hari ini, mari kita perbaiki hati kita. Kalau hati kita sudah bagus, akhlak kita pasti sudah baik. Hari ini kenapa adab dan akhlak kita rusak? Kalau orang nggak berilmu, tak beradab, nggak masalah. Yang berilmu, yang beradab, nggak beradab, luar biasa. Padahal al-adab fawqal ilmi. Adab itu adalah lebih tinggi daripada ilmu. Ketika kita tak punya adab, tak punya etika, tak punya moral, sedikit salah orang muncul di media, tak menutupi. Ini penyakit hati. Kenapa nggak ditegur dengan lisan? Kenapa nggak didatangi? Kenapa harus dimunculkan di media? Kita sudah bersekolah, sudah hebat, sudah tinggi kita. Kenapa masih menyebarkan berita-berita hoak, masih menggunakan yang kecil diperbesar-besar? Inilah penyakit hati. Munculnya dari hati itu akhlak adab. Adab pun tidak pernah ditanya. Tapi kalau kita kaji tentang adab dan akhlak, adab itu adalah sandarannya ilmu.